Baik, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang kitab Syirh Hasyirim. Tapi Hasyirim ini diklaim oleh orang-orang Muslim, khususnya di pasal 5 ayat yang ke-16. Saya rasa tidak perlu saya bacakan, Bapak Ibu semua ya, bahwa ini diklaim mereka bahwa ada kata Muhammad yang diarahkan kepada Muhammad katanya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya harus bisa memberikan pertanggungan jawab. Sebelum saya membahas tentang kitab ini, saya perlu memberitahukan terlebih dahulu tentang latar belakang dari kitab ini, supaya kita bisa tahu. Kitab Syirh Hasyirim atau Kidung Agung itu sangat jarang, bahkan orang luar saja itu menganggap bahwa kitab Syirh Hasyirim ini adalah kitab yang porno. Nah, bagi kita, kitab ini justru sangat luar biasa. Ada satu hal yang dari apa yang akan saya paparkan di sini, saudara-saudara, yaitu tentang kitab Kidung Agung atau Syirh Hasyirim. Kalau orang-orang Muslim, mereka mengklaim bahwa Muhammad ada di kitab Kidung Agung, sementara mereka sendiri itu menganggap ini kitab yang porno. Itu sesuatu yang lucu sebetulnya. Bahkan mereka tidak mengakui kitab kita, tetapi ketika mereka mau melakukan pembenaran diri, mereka ambil dari kitab kita. Nah, itu sudah sangat tidak jujur sebetulnya. Tetapi it's okay. Kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh harus bisa memberikan pertanggungan jawab, tetapi dengan lemah lembut dan tentu sesuai dengan firman Tuhan, dengan bahasa yang santun. Nah, kitab Syirh Hasyirim ini, saudara-saudara, itu sebetulnya adalah kitab yang selalu dibaca pada tiap-tiap perayaan yang mereka kenal dengan istilah Megilat dalam bahasa Ibrani. Megilat ini artinya kitab yang dibaca. Yang pertama adalah kitab Syirh Hasyirim itu dibaca pada perayaan Hari Raya Pesah. Kemudian kitab Syirh Hasyirim atau kitab ini itu dibaca di perayaan yang lain juga. Jadi ada beberapa kitab yang selalu dibaca pada saat perayaan. Nah, kitab Syirh Hasyirim itu dibaca pada perayaan Pesah. Kemudian ada lagi kitab Rut atau dikenal dengan Megilat Rut. Nah, kitab Rut ini juga dibaca pada perayaan Pentakosta. Ada lagi kitab Ekah atau kitab Ratapan. Itu juga dibaca pada perayaan peringatan Tisha B'Av. Kemudian ada lagi yang dikenal dengan Megilat Kohelet atau kitab Pengkhotbah. Itu dibaca di perayaan Hari Raya Sukkot atau Pondok Daun. Kemudian yang kelima, Megilat Ester atau kitab Ester itu dibaca pada Hari Raya Purim. Nah, sebetulnya kitab Kidung Agung itu adalah kitab atau kumpulan ucapan cinta antara Raja Salomo dengan Putri Sulamit. Yang ini menjadi suatu gambaran hubungan kasih antara Bapak Yahweh dengan mempelainya. Nah, yang disebut sebagai yang terkasih di dalam Syirh Hasyirim pasal 5 ayat 16 itu sebetulnya tidak mengarah kepada nama. Kalau sayangnya mereka cuma ketemu satu ya. Ketemu satu saja sudah kayak kebakaran jenggot di Syirh Hasyirim 5 ayat 16. Sebetulnya kata Mahmadim yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu mem, het, mem, dalet, yot, mem. Itu merupakan bentuk kata benda atau nouns dari kata Mahmad.
yang artinya keinginan atau hasrat atau menarik hati. Nah, kata Mahmad itu juga sebetulnya tidak cuma berada di kitab Syir Hasyirim. Tetapi kalau saudara sekalian membaca di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 11, itu ada di situ, tetapi dalam bentuk jamak, yaitu Mahmadenu, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kata indah. Juga terdapat di kitab 2 Tawarikh pasal 36 atau Difre Hayamim Beb 2 Tawarikh pasal 36 ayat 19. Nah, dalam bentuk kata benda maskulin, yaitu jamaknya dari Mahamadaya, ya, sekali lagi Mahamadaya, ya. Nah, itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata-kata indah. Kata Mahmad itu juga kembali muncul di kitab Ekah atau kitab Ratapan, pasal yang pertama ayat yang ke-7, dalam bentuk kata benda maskulin jamak, yaitu Mahamudaiha, yang artinya harta benda. Jadi dari ayat-ayat itu sebetulnya tidak ada indikasi sama sekali yang mengarah kepada sebuah nama. Jadi di dalam kitab Kidung Agung itu digunakan untuk putri-putri Yerusalem. Digunakan dalam istilahnya itu Benot Yerusalem. Nah, kata Benot itu merupakan bentuk plural feminim dari kata Bat. Nah, jika kata ini dipaksakan untuk menjadi Muhammad, jelas sangat tidak tepat sekali untuk Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu laki-laki. Sedang istilah Nenot itu menunjuk pada gender perempuan. Ini sudah tidak tepat, saudara. Nah, Yerusalem di dalam tradisi Ibrani itu digambarkan sebagai wanita atau kekasih. Coba sekarang kita untuk merenungkan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah jika mereka berkata bahwa ini adalah nubuatan untuk Muhammad, ayo kita tanyakan sama mereka. Bukankah mereka selalu menggembar-gemborkan kalau kitab kita itu adalah kitab palsu? Kalau mereka mengklaim kitab palsu, ya ngapain mereka mengklaim kebenaran dari kitab yang palsu? Aneh sekali, bukan? Ya, tapi ya sudah, memang mereka maunya seperti itu, cari menangnya sendiri. Nah, kalau memang mereka mengakui kitab-kitab palsu, ya sekali lagi ngapain ngusik kita? Sama seperti saya tidak akan mengakui Al-Quran itu sebagai firman Tuhan. Karena saya tidak mengakui, ya saya tidak akan mengusik kitab mereka. Tetapi sebetulnya saya kalau disuruh menerangkan seperti ini, saya berpikir sebetulnya sih banyak ya orang-orang yang lebih pintar dari saya yang pandai menerangkan. Tetapi ya sudahlah, seberapa saya bisa, ya saya perlu sampaikan juga kepada saudara sekalian. Jadi beda dengan kita. Kita mengakui bahwa kitab yang kita baca, khususnya juga kitab Syir Hasyirim, itu adalah kitab yang benar. Tidak salah. Kalau orang bilang, oh itu kitab porno, sebetulnya yang porno itu yang ngomong. Gitu. Karena itu kan tidak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya porno. Itu hanya menunjuk kepada organ tubuh. Itu yang pertama. Jadi saya berpikir kalau mereka mengklaim itu jelas tidak tepat, karena itu bukan nama, tetapi mengarah kepada putri-putri Yerusalem. Kemudian yang kedua, yang disebut Mahmadim di sini, apalagi kan ada akhiran im.
Im itu di dalam bahasa Ibrani itu bentuknya jamak. Jadi itu jelas tidak berbicara tentang nama pribadi orang, tetapi bentuk jamak dari putri-putri Yerusalem yang menjadi suatu gambaran dari umat-umat Bapa Yahweh, termasuk kita. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika benar Mahmadim itu adalah mengarah kepada Muhammad, kalau benar loh ya, dasarnya itu dari mana? Apakah karena mirip ada kata Mahmad? Kalau begitu boleh dong saya tafsirkan sebuah kalimat yang mirip dengan tokoh agama, lalu saya klaim bahwa itu nubuatan tentang nama tersebut. Kan tidak bisa begitu, saudara-saudara. Apalagi kalau dilihat dari kalimatnya, kan untuk putri-putri Yerusalem yang sebetulnya pada waktu itu kalau kita tahu bahwa Salomo itu sedang membandingkan antara putri Sulamit dengan istri-istri yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang istri-istri yang lain, kan Salomo itu istrinya ada 1.000, ya, bersama gundik. Terus ada lagi orang yang melecehkan kita, lalu mereka berkata begini, nah kalau begitu bagaimana gilirnya tuh tiap malam? Nah itu kan sudah pikiran yang ngeres, saudara. Yang sebetulnya kalau kita lihat bahwa Salomo memang istrinya banyak, tetapi kita harus tahu bahwa yang bersama selalu dengan Salomo itu putri Sulamit. Sementara istri-istri yang lain itu tidak didagai oleh Salomo 1.000 orang, tidak begitu, karena mereka ini adalah upeti. Kalau zaman dahulu itu kalau ada raja yang menang perang atau kerajaan lain yang takluk, itu biasanya mereka memberikan istri sebagai penghormatan, begitu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga ya, sekarang yang keempat, saudara. Yang keempat, coba kita cocokkan lagi dengan kitab Dofarim atau kitab Ulangan. Nah, saya selalu memperhatikan bahwa para ustadz itu selalu membandingkan antara Shir Hashirim pasal 5 ayat 16 dengan Dofarim kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 yang juga mereka mengklaim bahwa itu adalah Muhammad. Artinya begini, yang sama dengan Moshe itu Muhammad katanya. Saya nanti akan masuk ke sana ya. Jadi kita lanjut dulu sampai nanti saya akan terangkan tentang klaim mereka itu seperti apa. Khususnya saya akan kutip dari pernyataannya Abdul Somad. Ya, nanti saya akan coba untuk sedikit memberitahukan. Sekarang yang kelima. Jika benar bahwa itu mengarah kepada Muhammad, yang perlu ditanyakan, apakah benar Muhammad itu orang Yahudi? Andai kata Muhammad itu orang Yahudi, juga perlu dipertanyakan, dia dari keturunan imam atau bukan? Jadi tidak serta-merta main klaim begitu, nggak bisa. Masalahnya kenapa? Karena Muhammad itu bukan orang Yahudi. Kalau sekali lagi saya katakan Muhammad itu orang Yahudi pun akan dicek dia dari suku mana. Dia keturunan Lewi atau bukan. Suku Benyamin saja tidak bisa untuk menjadikan garis keturunan juru selamat kita. Dia harus sebagai orang Lewi. Makanya saya mengatakan seandainya Muhammad itu adalah orang Yahudi, juga tidak sembarangan bisa menjadi suatu penggenapan nubuatan dari kitab Shir Hashirim kalau mereka bukan dari orang Lewi. Kemudian kita melihat yang berikutnya. Mereka bahkan itu mengklaim di kitab Dofarim. Nah sekarang coba ya kita akan
lihat yang di kitab Dofarim itu seperti apa. Nah, ini juga aneh nih. Ya, jadi di kitab Dofarim ini saya memberikan kutipan dari khotbahnya Abdul Somad. Abdul Somad itu mengatakan bahwa kitab Dofarim atau kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 yang dikatakan sama seperti Mose itu adalah Muhammad. Saya coba untuk mencatat, itu ada 4, saudara-saudara, yang disampaikan oleh Abdul Somad. Mereka berkata begini, Musa itu memiliki ayah dan ibu. Muhammad juga punya ayah dan ibu. Nah, kalau begitu saya juga akan berkata, saya juga punya ayah dan ibu. Lalu apa bedanya kalau begitu? Saudara-saudara yang ikut streaming ini juga punya ayah dan ibu. Itu kan sama saja. Kemudian yang kedua, Abdul Somad mengatakan, Musa itu menikah, Muhammad juga menikah. Lah kalau begitu, lah saya juga menikah, saudara-saudara juga menikah. Lalu apa bedanya kalau begitu? Sama juga, bukan? Kemudian yang ketiga, dia mengklaim bahwa Musa dan Muhammad itu meninggal dunia. Ya sama, orang tua kita juga meninggal, kita juga nantinya meninggal, kan begitu. Dan yang terakhir, dia bilang yang keempat, Muhammad dan Musa itu sama. Kenapa? Karena Muhammad tidak bisa membaca, jadi Muhammad itu mendapatkan wahyu langsung dari Tuhan, katanya. Nah, ini kan sebetulnya klaim-klaim yang tidak masuk kategori. Tetapi kalau kita mau melihat dari sisi pola Ibrani, maka kita akan menemukan spesifikasi antara Mose dengan Yeshua itu sangat kental sekali. Yang pertama, sewaktu Mose lahir, dia terancam bunuh. Yeshua juga pada waktu lahir terancam bunuh. Pertanyaannya, apakah kita juga mengalami waktu lahir terancam bunuh? Tidak. Tetapi antara Mose dan Yeshua itu sama. Nah, saudara bisa melihat perbandingan di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 16 dan kitab Shemot atau kitab Keluaran pasal 1 ayat 16 dan 22. Di situ artinya apa? Yeshua pada waktu dia lahir, dia terancam bunuh oleh Raja Herodes. Sementara Mose pada waktu dia lahir, dia terancam bunuh oleh Firaun. Sama-sama akan dibunuh oleh penguasa. Tapi orang mungkin mengklaim, loh ini keluarga saya juga ada yang terancam bunuh. Tapi terancam bunuh oleh siapa? Apakah penguasa yang mengancam? Kan tidak. Orang biasa mungkin bekas pacarnya kayak atau apa. Kan begitu, saudara-saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, Mose itu melarikan diri ke Mesir pada waktu, bukan larikan diri, tapi dilarikan ke Mesir. Pada waktu masih bayi, itu ditaruh di keranjang, kemudian dilepas di sungai Nil, kemudian ditangkap oleh putri Firaun, saudara-saudara, oleh permaisuri Firaun. Sementara Yeshua itu pada waktu dia terancam bunuh, dia juga ke Mesir. Dia dilarikan. Itu bisa dilihat di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Itu kesamaan yang kedua. Tidak semua orang yang lahir itu dilarikan ke Mesir. Yeshua spesifikasinya jelas seperti Mose. Dia terancam bunuh oleh penguasa dan dia juga dilarikan ke Mesir. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Mose itu melaksanakan tugas yaitu perutusan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan.
membebaskan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Sama seperti Yesua. Yesua juga membebaskan kita dari dosa. Mesir itu simbol dari dosa. Karena pada waktu itu orang-orang Israel dia mengalami tekanan yang begitu hebat. Sampai ratusan tahun dia mengalami tekanan. Dan dia dibebaskan oleh Mose. Begitu juga dengan Yesua. Yesua itu membebaskan kita dari tekanan dosa. Sehingga kita mendapatkan keselamatan melalui kuasa darah. Sekarang kesamaan yang keempat. Yang keempat yaitu Mose mendapatkan tugas dari Abba Yahweh sebagai pembebas perbudakan. Yesua juga bisa disebut sebagai pembebas perbudakan. Bahkan dia sebagai imam besar menurut kitab Ifrim atau kitab Ibrani. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa kenapa tadi saya mengatakan bahwa kalau Muhammad itu orang Ibrani saja, dia tetap tidak masuk kategori nubuatan selama dia bukan dari suku Lewi. Nah, itu adalah spesifikasi yang harus kita pahami. Kemudian yang kelima yaitu di dalam menjalankan tugasnya, Mose itu memiliki pedoman, yaitu Torah. Begitu juga Yesua. Yesua di dalam menjalankan hidup selama di dunia ini, dia menyempurnakan Torah. Dia tidak menghapus Torah. Makanya kalau banyak orang-orang Kristen yang mengatakan Torah itu tidak berlaku, yaitu aneh juga. Karena Torah sampai sekarang tetap kita pakai. Khususnya Torah yang berbicara tentang moral atau etika. Misalnya, jangan kamu membunuh, itu kan Torah. Kategori membunuh adalah menghilangkan nyawa orang. Sementara Yesua menyempurnakan. Jikalau kita membenci orang lain, itu sudah dianggap sebagai pembunuh. Jangan berzina. Orang dikategorikan berzina kalau dia sudah melakukan hubungan seksual. Tetapi oleh Yesua disempurnakan. Kalau kita memandang perempuan dan menginginkan, itu sudah termasuk berzina. Jadi disempurnakan begitu, saudara. Jadi antara Mose dengan Yesua itu punya kesamaan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, dan ini yang terakhir. Mose itu membuat mujizat. Dalam tugasnya itu membawa mujizat. Sementara Yesua itu juga membawa mujizat. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Muhammad juga membawa mujizat? Kalau membawa mujizat, pertanyaannya, pernahkah Muhammad membangkitkan orang mati? Tentu tidak. Jadi persamaan-persamaan inilah yang membuat kita semakin teguh bahwa sebetulnya yang disebut di dalam kitab Shir Hashirim dan kitab Devarim itu mengarah kepada Yesua. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya.